Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bapak Chairul Rozikin selaku moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator. Yang pertama dan yang saya hormati Kepala Program Studi dan rekan-rekan panitia semuanya yang telah berjuang keras untuk terselenggaranya webinar ini. Kemudian yang kedua, saya hormati pemateri yaitu Pak Insinyur Ono W. Purbo, PhD, dan Dr. Nina Kurnia Hikmawati. Untuk sebelum kita diskusi lebih lanjut dan pemateri memaparkan penjelasannya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjut ke presentasi pemateri, saya akan bacakan dulu profil dari pemateri. Yang pertama, Bapak Insinyur Ono W. Purbo, MN dan PhD, dilahirkan di Kota Bandung tanggal 17 Agustus 1962. Kemudian pendidikan S2-nya semikonduktor, laser, MC Master. Kemudian University Kanada dan menebas gelar PhD-nya dari University Waterloo atau Kanada. Riwayat profesionalismenya yaitu kita sudah tahu kepakaran beliau itu di bidang teknologi informasi. Tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi, kemudian penulis, pendidik, dan pembicara seminar nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga sebagai dosen di Surya University dan aktif mengajar pasca sarjana di IIB Dharma Jaya Lampung. Penerima penghargaan baik nasional maupun internasional. Peristiwa penting tahun 2006, anggota advisory board pada beberapa organisasi nasional dan internasional. Tahun 2008 aktif sebagai qualified trainer di Wireless University untuk memberikan training teknologi internet dan kabel di seluruh dunia. Kemudian itu riwayat dari Pak Ono W. Purbo, dan beliau akan memaparkan tentang penjelasan tentang keamanan cyber dan studi kasusnya, kemudian persiapan keamanan cyber ketika pre-attack, during attack, after attack, kemudian standar dan undang-undang serta sertifikasi ISO terkait keterkaitan keamanan dengan berbagai sektor seperti keuangan dan informasi. Kemudian akan bahas juga risiko yang akan dihadapi. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman webinar silakan memperhatikan dan mendengar, kemudian mencatat apa yang akan disampaikan oleh Pak Ono W. Purbo. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa menggunakan fitur chat. Nanti saya sebagai moderator akan menyampaikan langsung, atau nanti Pak Ono W. Purbo yang akan memilih pertanyaannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ono untuk menyampaikan waktunya. Terima Materinya. Terima kasih punten Pak Khairur. Saya waktu berapa menit ya? Sampai jam berapa? Saya berapa menit? Oh, mic-nya masih di mute itu teh. Dari sini waktunya untuk Pak Ono 45 menit memaparkan materi. Oke, 45 menit stres saya. Mohon maaf, Pak, Ya, kunaon? ada sedikit revisi untuk penyampaian materi, 60 menit, 15 menit sesi tanya jawab. Oh, 60 plus 15. Iya, betul, Pak. Oh, oke. Ya, siap.
tetap aja stres. Habis tornya banyak banget. Mau ini itu waktu 60 menit. Ini pelajaran 1 semester yang dikasih teh. Makanya pusing. 1 semester dibikin dalam waktu 60 menit kan stres. Saya pikir Bu Dina dulu, saya mau santai. Alah, gua duluan. Aing mah liar. Baik, terima kasih banyak. Saya langsung to the point aja. Jadi karena 60 menit saya akan coba kasih lihat lebih praktis aja. Punten, share screen boleh udah diaktifkan. Siap. Ya, ini lagi email saya. Saya kasih lihat langsung kejadian yang ada di lapangan ya. Saya masuk ke YouTube aja lah, yang gampang mah. YouTube. Jadi hampir setiap hari saya dapat pertanyaan. Sebetulnya Anda bisa masuk ke channel saya Ono Center. Di situ ada sekitar 1.600 video. Ini langsung kuliah video yang pertama adalah kuliah perdana teknik security lah, cyber security. 1,5 jam, 1 jam 45 menit. Itu kuliah pertama, pertemuan pertama 1 jam 45 menit. Ini 1 jam bungkul liar 1 semester 1 jam bungkul kan liar. Anda bisa masuk ke ini, saya kasih lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Biar kelihatan yang namanya serangan teh seperti apa, terus nangisnya seperti apa. Saya akan search kata-kata misalnya ditipu gitu aja ya. Yang ada kata ditipunya dikasih lihat. Nih jadi nih ditipu orang, telepon buat cari tahu lokasi, CS-nya ngomong, ini mulai ditipu. Terus nih, saya gedein ya hurufnya biar Anda bisa ngelihat bagaimana sengsaranya orang ditipu di internet. Oke. Pak, tolong bantu saya. Teman saya habis ketipu 27 juta, Pak. Pembayaran melalui dompet, wallet, Dana, GoPay, dan transaksi teman saya mau jadi agen top diamond, Pak. Tapi malah ditipu, sudah lapor pihak kepolisian, katanya. Jangan khawatir, banyak seperti itu. Dengernya, saya pernah ditipu lewat telepon, minta kode verifikasi, habis 700.000. Tuh. Jangan khawatir, banyak ini teh. Hampir tiap hari ya. Kalau ini yang pengen nyerang. Pak, gimana caranya APK MSF Venom? Jadi yang mau nyerang sama yang korban semuanya komplain ke saya langsung. Jangan khawatir ya saudara-saudara. Pusing-pusing dah lo. Pak, tolong ajarin saya cara melacak nomor telepon. Soalnya teman saya ditipu 58 juta gara-gara masker, Pak. Jadi ketipu teh puluhan juta, men. Ini yang puluhan juta. Saya pernah, teman saya pernah nanganin ditipu 2 miliar. Saya sendiri pernah koordinasi sama ibu di Klaten kena tipu sekitar 300 juta sama orang Malaysia yang nipu. Guru saya sendiri, profesor di Institut Teknologi Bandung, ketipu 200 juta sama orang Nigeria. Jadi edan itu mah ya. Pak, minta tutorial cara tracking alamat penipu online, Pak. Setelah saya tahu caranya, saya akan coba membuat web orang yang pernah ditipu untuk melacaknya tuh. Dan ini banyak, jangan khawatir ya. Hampir setiap hari saya dapat seperti ini. Jadi jangan dianggap remeh kayak gituan teh. Dan jujur, teknik serangan di internet sederhana banget sih. Jadi serangannya kebanyakan nipu. Selesai ya. Jadi hati-hati. Orang mikir di internet orang teh sopan-sopan, orang teh berpendidikan, orang teh nggak akan kayak gini. Kejadiannya kebalik. Banyak orang yang jahat di internet. Yang nipu yang paling parah teh nggak usah saya buka ininya ya. Tulisannya. Yang paling parah yang nipu, yang paling parah korban. Kalau ini kebanyakan perempuan yang ditipu. Duit itu banyak perempuan ya. Kalau laki-laki teknik tipunya beda lagi. Kalau laki-laki dan korbannya nggak 1-2. Beberapa langsung, bahkan teman anak saya juga kena. Jadi mereka sarjana terus masuk ke dating online. Jadi kayak cari jodoh online. Udah gitu masuk, udah gitu sana buka bajunya satu-satu. Di sini ikut buka baju satu-satu. Ini buat kaum laki-laki yang kejadian ya. Udah gitu kita tidak sadar bahwa yang perempuannya sebelah sana ngerekam apa yang kita kerjakan. Udah gitu tinggal kirim email aja, silahkan transfer duit. Kalau kagak ditransfer tuh duit, saya akan posting ke internet. Liar langsung Itu yang kejadian adalah anak pesantren dari Aceh
Coba bayangkan, Pak, tolong Pak, nanti kalau keluarga saya kena gimana, tahu gimana Pak, alah. Terus teman anak saya juga sarjana lagi, aduh, walier, Jadi penipuannya kayak gitu. Jadi serangan di internet tujuannya sederhana, cuma dua tujuannya, antara syahwat atau fulus. Udah, tujuannya itu. Tujuan bangsanya masalah kedaulatan, masalah politik mah nggak banyak, yang itu mah benar-benar dibayar sama partai buat nyerang partai yang satu. Kalau itu serangan-serangan kayak gitu nggak banyak. Sebagian besar serangan adalah fulus sama syahwat. Beres ya? Oke. Biar kebayang teknik serangan seperti apa. Nah, sesudah teknik, karena kita akan fokus ke arah ini ya, ke arah buat pertahanan aja sih sebenarnya. Cuman kalau saran saya di kampus, silahkan copy kuliah saya ini. Anda bisa masuk, ini saya kasih lihat dulu lah, silahkan ini silahkan dicatat ini. Jadi nanti kalau ada apa-apa, silahkan nanti diskusi ke Twitter, Ono W Purbo Twitternya. Bentuknya kayak pesantren aja, orang nanya saya jawab, orang nanya jawab segala macam. Kalau mau koordinasi pakai email. Kalau nanya sebaiknya jangan di email, bukannya apa-apa. Kalau di email Anda doang, satu orang doang yang jadi pinter. Kalau di Twitter banyak orang jadi ikut baca jawaban pertanyaan segala macam, akibatnya yang pinter jadi banyak. Kalau di Twitter ya, jadi saya lebih suka diskusi pakai Twitter. Saya tidak pakai IG karena saya nggak terlalu suka foto sih sebenarnya. Makanya saya nggak pasang kamera juga sini. Ini pakai komputer ya, jadi tidak ada kamera, ini kan asik. Terus kuliahnya ada di sini. Kuliah ini bisa di-copy ke kampus, free, nggak bayar sebenarnya. Kalau mau ikut kuliah di sini juga silahkan, nggak bayar juga. Tapi kalau mau diambil, kampus ada e-learning, ada modelnya, silahkan diambil free. Oke. Kalau sebetulnya ilmu-ilmunya ditaruhnya di dalam bentuk wiki, bisa di-copy juga sih sebenarnya. Ada di bagian depannya dikasih tahu cara ngopinya sih sebenarnya. Cuman pada level itu banyak yang nggak ngerti. Jadi akibatnya tetap aja pakai server saya, ya udah nggak masalah. Kalau mau cari slide segala macam, panitia kemarin udah saya kasih alamatnya di LMS onocenter.rid/pustaka. Slide-nya bisa diambil. Cuman jujur saya lebih suka Anda copy perpustakaan saya. Ini bentuknya buku. Kalau baca LMS onocenter.id/wiki index.php onocenter_ebook, di sini Anda bisa ngopi 7 terabyte ebook, video dan sebagainya sih sebenarnya. Jadi ilmunya bisa dikopi. Bayar berapa? Bayarnya pakai doa habis sholat, guys. Gitu ya. Jadi bayarnya pakai doa ini teh, tidak pakai rupiah, tidak pakai daun, pakainya doa. Habis sholat. Nah, cuman sarannya kebanyakan bangsa Indonesia teh susah buat baca, apalagi kalau ini bukunya bahasa Inggris banyaknya ya, bahasa Inggris susah. Akhirnya saya bikin video. Tadi sedikit saya kasih lihat Ono Center, tapi saya bukan masuk ke video, masuk ke komentar. Kalau mau lihat videonya, ada video tentang cyber security, ada tentang hacking, ada tentang jaringan komputer. Jaringan komputer ada sekitar 400-an video. Hacking sekitar 100 lebih, cyber security ada sekitar 100 lebih video. Jadi videonya ada ratusan jumlahnya, silahkan dilihat di sana. Oke. Nah, yang saya akan masuk ke sini dulu biar kasih lihat materinya. Masuk ke LMS Ono Center ini. Tadi udah masuk ya? Salah. Punten. Ini kuliah saya benernya di sini sih. Ini di LMS Dharma Jaya itu kuliah beneran. Sorry, ini lagi copy kelas soalnya. Kelasnya lagi di restore. Saya masuk ke sini LMS onocenter.id/model. Ini lagi masuk ke adminnya, ada problem salah setup. Nah, Anda bisa masuk. Kalau Anda bisa berhasil masuk, kuliahnya adalah yang ini, cyber security. Tapi kalau loncat langsung ke cyber security biasanya pada pingsan, jadi masuk ke jaringan komputer sama sistem operasi sebelumnya. Jadi silakan masuk ke OS, sistem operasi saya gedein lah. OS silahkan diklik, jaringan komputer cyber security. Karena kita sewaktu singkat, saya akan langsung kasih lihat cyber security. Secara umum dibagi 3 kuliah cyber security. Kebanyakan kuliah ini minta maaf ya, ini kuliahnya kuliah S2 sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, bisa di-copy lah, gampang ini mah. Nggak susah-susah amat. Jadi ini dibagi 3 bagian kuliahnya sih sebenarnya. Ini bagian pertama, ini
jaringan komputer tapi yang agak advance dari jaringan komputer yang biasa. Di sini diajarin IP versi 6, routing yang agak advance seperti pakai OSPF, pakai BGP segala macam, advance routing. Diajarin juga cara bikin Telkom sendiri, bikin seluler sendiri, yang harganya jauh lebih murah daripada Telkom. Diajarin di sini tekniknya. Misalnya BTS yang dipakai sama operator hari ini harganya 1,5 M. Satu BTS ini kita bisa bikin dengan harga sekitar 50 juta rupiah dan bikin sendiri semua, diajarin di sini. Cara mengukur jaringan gimana, cara programming jaringan, IoT segala macam diajarin di sini. Oke. Kayaknya ini jarang diajarin di kampus-kampus sih sebenarnya. Tapi ini semua ilmunya terbuka, kalau Anda pengen belajar silahkan. Terus supaya bisa ngerti cyber security, saya biasanya harus ngajarin hacking dulu. Jadi ini adalah belajar teknik nyerang. Jadi ibaratnya gini, logika sederhananya gini. Kalau mau jadi polisi yang baik, yang jago, harus ngerti cara maling kerjanya seperti apa. Jadi saya harus ngajarin cara nyerang tuh seperti apa sih. Kalau Anda nggak tahu teknik serangan, Anda nggak akan mungkin bisa melakukan security-nya, nggak akan bisa. Jadi tahapan hacking gimana, melakukan intelijen seperti apa, penyadapan seperti apa, nyerang wireless gimana, nyerang password gimana, jebolin database seperti apa, melakukan device domain name seperti apa, tag file sharing seperti apa. Ini secara umum yang diajarkan, teknik nyerang-nyerang sederhana. Ini masih sederhana ya. Kalau yang lebih susah ada lagi. Cuman ini yang sederhananya diajarin. Nah, baru di sini cyber security-nya di sini. Oke, sampai sini. Oke. Cuman ini dalam waktu 1 jam, saya tinggal punya waktu sekitar 30 menit, nggak akan bisa diajarin semuanya. Jadi secara umum, cyber security seperti apa, dan kita biasanya melakukan vulnerability analysis, bagaimana mengamankan server, misalnya password seperti apa, ngamaninnya, terus firewall seperti apa, teknik mengamankan firewall, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan copy file yang aman, pakai secure shell, secure copy, bikin VPN. Ini semua bikin ya, jadi kalau saya ngajar itu bukan PowerPoint. Kalau kelihatan dari tadi saya nggak pakai PowerPoint sama sekali ya, nggak pakai slide sama sekali. Jadi kalau saya ngajar tanpa slide sama sekali dan bentuknya demo beneran. Oke. Kemudian kalau di level aplikasi, firewall yang biasa, ini firewall yang ini biasanya hanya menerangkan teknik mengamankan di physical layer, data link layer, transport layer. Jadi biasanya di situ firewall yang ini. Kita perlu mengamankan di level aplikasi. Di sini diajarin web application firewall. Bagaimana melakukan pertahanan host kalau sampai hackernya berhasil masuk, dikasih firewall, tetap jebol, hacker berhasil masuk, bagaimana mesin bisa bertahan. Untuk mendeteksi serangan diajarin di intrusion detection system, untuk enkripsi diajarin di sini. Kemudian setelah ini bisa, kita masuk ke level yang lebih tinggi. Ada 2 level yang lebih tinggi. Satu adalah forensik untuk mencari barang bukti buat pengadilan. Satu lagi adalah ISO 27001. Oke. Di sini Anda bisa lihat pakai ini sih sebenarnya. Contoh paling sederhana gini prosesnya. PDCA. Oke. Nah, saya gedein dulu biar kebayang. ISO 27001 ini sebaiknya dilakukan di semua instansi, dan ini disyaratkan oleh Kominfo sih sebenarnya. Semua aplikasi, web dan sebagainya, mereka harus melakukan plan, do, check, act, PDCA. Dan ini bagian dari ISO 27001. Melakukan planning, implementasi, cek apakah bolong apa enggak. Kalau bolong segala macam, kita harus bereaksi, act seperti apa. Oke, dan kalau selesai kita planning lagi, implementasi lagi, cek, act, dan ini jalan terus. Ini adalah ISO 27001. Oke, untuk mencapai level ini Anda harus menguasai level bawahnya semua. Dan ini dicari auditor seperti ini, dicari di Indonesia cuma segelintir orang yang bisa melakukan auditor ISO 27001, 27002 dengan baik dan benar. Karena rata-rata teori, rata-rata kuliahnya pakai slide. Puyeng loh bagian yang ini kalau nggak pernah ngoprek beneran. Oke, selesai. Ini beres ya urusannya. Sekarang saya akan kasih lihat bagaimana caranya kita melakukan praktek security. Ini saya pakai aplikasi namanya GNS3 buat bikin laboratorium di komputernya kita masing-masing. Jadi laboratorium komputernya ada di komputer kita masing-masing. Anda bisa carinya GNS3 di internet, free. Masuk saya ini dulu. Ini bisa diambil, bisa free download, bisa untuk Windows, untuk Linux dan sebagainya. Oke, ini GNS3.
Cuman supaya saya hidupnya enak, saya akan ngambil dulu Mikrotik. Saya akan ngambil Mikrotik beneran, mikrotik.com. Saya ambil sistem operasinya Mikrotik dari internet. Saya zoom out dulu, masuk ke software. Jadi ini Mikrotik router beneran saya ambil. Dan kalau tanpa lisensi bisa dipakai untuk waktu 24 jam. Jadi kalau buat ngoprek masih oke banget sih. 24 jam. Jadi masuk mikrotik.com, download. Di sini ada cloud hosted router. Di sini ada OVA template. Di sini versi 6.474 yang stable saya ambil. Jadi ini bisa diambil. Dan ini adalah sistem operasi Mikrotik beneran. Cuman kalau kita taruh ini OVA dipakainya di apa sih namanya? Dipakainya di VirtualBox. Konsekuensi ditaruh di VirtualBox, kita nggak bisa mengoperasikan Wi-Fi-nya karena VirtualBox nggak bisa akses ke Wi-Fi. Oke, tapi kita bisa mengakses yang lainnya kayak firewall segala macam bisa. Saya akan pakai ini, saya akan bikin lab kecil di komputer saya. Sekarang juga saya akan bikin lab kecil. Labnya cuman pakai Mikrotik, nanti ada Kali Linux buat attack. Kali Linux bisa diambil di sini. Ini buat serangan ya. Tapi saya nggak akan pakai buat nyerang, yang ini saya pakai buat sebagai desktop aja. Anda bisa download Kali Linux. Kalau ngelihat sistem operasinya kayak ginilah bentuknya. Nah, ini makanya ada naganya. Oke. Ini biasanya kita pakai buat serangan. Tapi karena hari ini terbatas, saya akan pakai buat ini ya doang. Oke. Nah, ini udah jadi, udah ke download. Sekarang saya akan masukin dalam VirtualBox. Oke. Caranya file import appliance, masukin, saya ambil ke download. Ini dia Mikrotiknya. Oke. Next. Semua akan dibikin MAC address baru. Memori yang dipakai cuma 128 MB, import. Oke. Masuk. Supaya ini namanya panjang banget, Mikrotik router OS CHR, saya pendekin aja ya, settingnya saya rubah, saya pendekin. Mikrotik 1 gitu. Saya pengen punya 2 Mikrotik buat cadangan. Caranya bikin 2 cuma di clone aja. Clone saya bikin namanya Mikrotik 2. Enggak. Jadi saya punya 2 router ini. Saya bikin MAC address. Oke, clone. Full clone. Oke. Saya punya 2 Mikrotik sekarang. Jadi kalau Anda bikin lab, bikin laboratorium di lab komputer, bisa pakai komputer Anda sendiri sih. Jadi kampus sebetulnya bisa mindahin semua lab di komputer mahasiswa masing-masing dan anak-anak bisa eksperimen setiap hari 24 jam di komputernya masing-masing. Oke. Dan ini saya akan tempelkan Mikrotik ke dalam sini. Ini ada router yang ada di GNS3 yang ada di saya sekarang. Ini semuanya Cisco 1700. Ini ada Cisco 3725, Cisco 3745, 7200. Saya akan masukin Mikrotik ke sini. Caranya cuma masuk edit, preference. Sini ada VirtualBox VM. Ini belum ada Mikrotik, saya new. Dia langsung ngelihat ke VirtualBox. Di sini ambil Mikrotik 1. Finish. Saya akan ambil lagi Mikrotik 2. Dia ngelihat dulu ke VM-nya. Finish. Oke. Masuk. Ada 2 Mikrotik sekarang ada di VirtualBox. Saya akan bikin Mikrotiknya punya 6 LAN card, 8 LAN card lah biar lebih enak. Saya edit dulu Mikrotiknya, dia bukan end device Mikrotik, saya bikin sebagai router. Saya pengen bisa diakses pakai konsol, pakai telnet, terus networknya saya bikin 8. Saya bikin GNS3 bisa akses ke Ethernetnya Mikrotik, allow. Oke. Sama saya lakukan buat Mikrotik kedua. Saya ulang, dia bukan end device, dia router, bisa di telnet, networknya 8. Oke. Allow GNS3 buat akses ke interface adapternya dia. Oke, apply. Masuk semua. Oke. Saya berani taruhan jarang banget dosen yang ngajar pakai GNS3 sih. Kebanyakan pakai tracer, Cisco banget, parah. Mendingan pakai GNS3. Dia bisa Cisco, bisa Mikrotik, bisa macam-macam dimasukin. Oke, sekarang kita akan coba bikin simulasi sederhana. Oke, saya akan masang cloud di sini ke internet. Ini Mikrotik masih kosong banget ya, ini Mikrotik masih kosong. Saya masukin Mikrotik 1. Terus saya masukin juga Kali Linux. Kali Linuxnya belum saya masukin ya. Oke. Ini Kali Linux belum ada, saya akan masukin Kali Linux. Sorry, lupa Kali Linux belum dimasukin.
Dia belum masukin. Ada Android tapi x86 ada buat eksperimen buat pakai Android. Oke, Kali Linux nih dia, Kali Linux. Saya kasih nama Kali Linux. Ya, ntar aja dah. Finish, apply. Oke. Kali Linux sudah masuk, saya masukin ke sini. Jadi cuma gitu aja cara bikin jaringan. Sekarang saya akan sambungin. Ini Mikrotik masih kosong, belum ada apa-apanya, belum dikonfigurasi apa-apa. Jadi saya ulang dulu ya, biar kelihatan. Saya main klik-klik aja. Saya akan sambungin Ethernet 1-nya. Ini kelihatan empty semua, Ethernet 0 sampai 7 empty. Saya masukin Ethernet 0, masukin ke Cloud Ethernet. Ini Kali Linux belum saya nyalakan, belum saya sambungin. Sekarang saya akan start si Mikrotiknya di start. Ini Mikrotik yang baru kita ambil download tadi ya. Jadi downloadnya barusan aja. Sekarang Mikrotik saya start dan ini kondisi Mikrotik masih kosong. Saya akan bikin firewall nanti. Konfigurasinya bisa Anda baca di /wiki. Wait, sorry, salah. Sebenarnya ini ada di kuliah. Ya. Wiki. Bisa lihat di kuliah juga LMS Ono Center RID /model. Cuman saya akan langsung masuk aja ke materinya Mikrotik. Oke. Nah, ini di sini Anda bisa ngelihat ke sini. Bagian awal ini adalah konfigurasi Mikrotik yang kosong supaya jadi router. Jadi kalau kita download Mikrotik dari internet itu kosong, nggak ada konfigurasi apa-apa, kosong blong, nggak ada apa-apa aja. Kita akan bikin router sederhana. Kebanyakan kesalahan fatal, bukan kesalahan fatal ya. Kebanyakan guru atau dosen ngajar Mikrotik, konfigurasi Mikrotik pakai Winbox. Winbox itu GUI kayaknya enak. Cuman kalau kita pakai Winbox kita nggak bisa copy paste. Saya akan, salah. Saya akan ngajarin Mikrotik ini pakai command line. Jadi bisa copy paste. Bentuknya kayak gini, command line-nya. Kita akan masuk ke dalam Mikrotiknya udah on. Oke, Mikrotik sudah on. Ini udah on. Ya lah, sorry, salah. Admin. Jadi Mikrotik kosongan dari internet, username-nya admin, password-nya kosong ya. Dia akan nanya license, nggak usah isi license-nya, tapi kita cuma bisa pakai 24 jam kalau nggak pakai lisensi. Jadi Mikrotik cukup berbaik hati, kalau Anda nggak pakai lisensi bisa dipakai 24 jam. Sesudah itu dia nggak bisa dipakai lagi, kita delete aja, install lagi yang baru. Cuma install baru doang sih. Jadi caranya gitu aja. Ini Mikrotik kosong. Cuman ini nggak bisa di copy paste, ini nggak bisa saya copy paste ke sini. Supaya bisa di copy paste, saya harus dari sini. Klik kanan, konsol. Makanya tadi saya konsolnya bisa di telnet supaya bisa kopas sih sebenarnya. Nah, ini udah masuk sekarang. Nah, sekarang copy paste. Ini bisa di copy paste. Saya bikin kita cek Ethernet 1 dapat IP nggak? Oke, caranya kayak gini doang. Paste. Nah, kelihatan Ethernet 1 yes dapat IP. IP-nya 192.168.0.161. Itu adalah IP dari sini, dari cloud ini. Cloud ini internet beneran. Ini nyambung ke internet beneran loh. Ini Mikrotiknya nyambung ke internet beneran. Padahal Mikrotiknya ada di VirtualBox, tapi dia nyambung ke internet beneran. Oke. Kalau mau cek gampang sih. Saya ping ke 222 adalah router saya ke internet, nyambung. Jadi ini semua video saya, Zoom saya masuk ke internet lewat situ. Coba ping lebih gila lagi, ping ke www.google.com dari Mikrotik. Nah, nyambung sih harusnya. Oke, nyambung ke Google. Beres ya? Jadi ini Mikrotik kondisi nyambung ke internet. Tapi dia nggak ada firewall, nggak ada apa-apa, nggak ada DHCP, dia nggak bisa ngasih DHCP segala macam. Jadi saya akan coba bikin supaya Mikrotiknya jadi bridge. Saya pasangin bridge supaya Ethernet yang lain, Ethernet 2 sampai 8 saya jadikan LAN semua. Caranya gini aja. Interface bridge 1, interface bridge portnya ditambahin Ethernet 2 sampai 4. Klik kanan copy, masuk ke sini, klik kanan paste. 4 udah masuk, 5 masuk, 6 saya masukin, 7 masuk, 8 masuk. Sekarang 2 sampai 8 semuanya jadi LAN. Sekarang saya kasih address si bridge-nya aja. Tadi LAN saya di rumah adalah 192.168.0 sekian. Sekarang Ethernet-nya saya bikin 101, dia masukin ke gateway bridge, kemudian DNS servernya saya pakai ke Google, dan saya kasih izin semua request disilahkan lewat Mikrotiknya buat nanti disampaikan ke Google. Oke, caranya cuma gini aja. Udah gitu saya pasangin NAT kayak proxy.
supaya semua komputer yang ada di belakang ini bisa masuk ke internet juga. Paste, udah selesai. Sekarang tinggal gimana caranya supaya komputer yang ada di LAN bisa dapetin DHCP. Masuk ke sini, klik kanan copy. Ini kita setup DHCP-nya. Supaya Kali Linux segala macam nanti akan saya sambungin dapat IP otomatis dari MikroTik. Interface-nya saya kasih tahu namanya Bridge 1 yang udah saya set. Dia langsung deteksi IP-nya 192.168.100 sekian dan gateway-nya 101. Kemudian address-nya yang saya kasih dari 100 sampai 200 saja. Jadi ada 100 komputer yang bisa 200. Ada 100 komputer yang bisa dikasih address. DNS servernya 0222 itu adalah gateway saya ke internet langsung, dan dia bisa ngasih DNS juga. Setiap 10 menit diupdate IP-nya, selesai. Oke. Nah, MikroTik selesai. Sekarang kita akan cek Kali Linux. Ini Kali Linux belum saya sambungin, saya ganti namanya biar pendek. Saya konfigurasi, namanya saya ganti aja ya. Kali Linux 2023. Cuma gitu. Saya ganti networknya 1. Oke, apply. Oke. Coba masuk ke sini. Kali Linux-nya ada di sini nih, mana dia? Kali Linux. Ini dia. Saya kasih core-nya, saya tambahin, coba lihat. Core-nya dikasih berapa nih? 2 mega. Prosesornya, core-nya saya naikin ya. 2 core. Saya naikin supaya kenceng. Kalau nggak lemot. Males ngelihatnya. Jadi saya start aja. Start. Oke. Asal Anda sadar, salah, geblek gue. Salah start. Harusnya startnya jangan di sini. Ini kesalahan start ini. Salah start. Oke. Mau saya mana? Ini saya matiin. Power off machine. Oke. Startnya jangan dari sini, startnya dari sini ya. Jadi saya harus sambungin dulu, mudah-mudahan bisa nyambung tanpa masalah nih, kalau enggak saya bermasalah. Saya masukin ke LAN, ini kelihatan yang Ethernet 1 masuk ke internet, ini masukin ke LAN sini. Salah satu aja, apa aja kita connect, dan ini saya start. Jadi startnya dari GNS3, jangan dari VirtualBox, kacau nanti. Jadi dia ngerasa tidak nyambung ke jaringan yang lain. Jadi biar GNS3-nya yang kontrol semuanya. Oke, jadi startnya kayak gini. Kita akan coba cek kalau dia masuk ke jaringan saya. Ini asal tahu ya, ini komputernya cuma 1. Cuma saya jalanin 2 komputer tambahan di dalamnya. MikroTik saya jalanin, terus Kali Linux saya jalanin. Nanti kalau ada server buat pertahanan, saya waktu tinggal 10 menit deh, anjrit. Liar orang, saya tambahin, kalau mau gila, saya akan tambahin server obok-obok. Ini server bisa diobok-obok. Ini memang saya konfigurasi server 20.0410, nggak ada isi apa-apa, bisa diobok-obok sengaja. Oke. Nah, ini kalau saya nyalain, jadi punya 1, 2, 3, tambah komputer yang saya pakai sekarang, 4 komputer nyala sekaligus ya, hati-hati. Jadi ini gila banget sih sebenarnya. Ini saya sambungin aja, tapi nggak saya nyalain, biar nggak berat. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam Kali Linux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang ada 3 komputer yang nyala. Komputer yang saya pakai, MikroTik sama Kali Linux nyala semua. Oke. Nah, ini Kali Linux. Coba kita lihat IP address-nya berapa. If config. Ini IP address-nya 100-200. Jadi kelihatan dia dapat IP dari MikroTik. Kalau dia dapat IP dari sini, dari komputer saya langsung, if config, ini IP-nya harus 0. 192.168.0.80. Ini kalau dari komputer saya langsung. Ini darinya MikroTik. Oke. Nah, sekarang kita akan coba nge-web ke Google. Kita akan coba bisa nggak saya blokir situs. Jadi teknik blokir ini keamanan yang pertama ya. Saya akan coba masuk ke Google dulu, .com. Saya bisa masuk ke google.com. Saya misalnya cari togel. Kalau situs porno banyak diblokir sama Kominfo sih. Cuman togel itu kagak di-copy. Kominfo tuh pintar banget.
Yang diblokir cuma situs porno. Ini togel kelihatan, langsung saya masukin kata togel, langsung keluar situs-situs togel ya. Coba, bisa nggak masuk? Ini geblek aja, masuk, cobain. Kalau masuk berarti nggak diblokir Kominfo. Ini coba masuk bandar togel Hong Kong, judi togel Singapura. Masukin coba ya. Ini masuk, ini nggak masuk nih. Ini belum masuk, yang ini masuk nih ya. 13.155.121.88 masuk. Ini togel. Nanti kita akan coba bisa nggak kita blokir nih togelnya. Oke. Loh, langsung ada selamat datang di live chat Mitra Togel. Silakan deposit 10.000 perak buat judi. Ini bandar togel Hong Kong. Halo bos, ada yang bisa kami bantu? Bonus 2D, tengah arti 2D teh naon Oke, jadi Anda bisa judi. Wah, ini keren lagi ya. Oke, beres ya. Jadi kita akan blokir dari alamat IP-nya. Ini. Tekniknya seperti apa? Tekniknya gampang. Tekniknya nyontek. Jadi tekniknya adalah nyontek. Jadi masuk ke sini, saudara-saudara. Nih, masuk ke sini. Di sini ada firewall. Jadi saya langsung loncat ya, bagaimana cara ngeblokir situs. Anda bisa ngeblokir situs apa aja sih, bisa togel, bisa porno, apa segala macam. Oke. Cuman karena kita blok IP, kita yang tahu IP-nya, kita blok seperti ini. Jadi IP firewall filter Anda harus ngerti dulu firewall konsepnya seperti apa. Supaya ngerti, saya akan gambarin dulu. Pinta. Oke. Ini gambarnya, saya akan masuk sini. Oke. Ini kalau punya kotak namanya firewall. Firewall. Oke. Anda punya minimal firewall, cara berpikirnya ada 3 proses. Input, terus kirim dari input ke output, sama forward. Jadi di sini ada input, forward, di sini bukan forward, ini output, di sini forward. Jadi kita bisa kontrol input, output, forward, bisa kontrol. Oke, cara kontrolnya di sini saya kasih lihat contohnya filter tambahkan ke forward. Kalau tujuannya ke IP ini di drop, dibuang aja paketnya. Gitu ya, beres ya. Jadi kalau destination address-nya seperti ini, drop. Cuman ini address-nya ngaco nih. Harus saya edit nih sebenarnya address-nya. Ini nggak mungkin IP address kayak gini 61 apa segala macam. Ini kan cuman ada tiga bagian, harusnya kan 4. Ya ini cuma 3 ini, jadi nggak jalan ini sebenarnya. Oke. Kalau mau teknik blokir yang lebih gila lagi adalah kalau ada destination ke ini supaya Anda nggak bisa masuk sama sekali, ngasih tahu kalau destination IP-nya sekian adalah black hole. Tapi ini jadi kacau kalau 88 di black hole-in kacau. Soalnya kita nggak bisa nanya DNS nantinya kacau. Tapi kita bisa ganti IP ini 888 dengan IP togel tadi. Jadi ada 2 cara di sini, firewall filter add atau IP root add tipe firewall. 2 bisa pakai, gitu ya. Sekarang saya akan blokir dengan cara yang atas. Yang atas, jadi caranya saya ambil ini, ambil, klik kanan copy. Jadi tekniknya kopas sih, copy aja. Saya gedein dikit lah biar hidupnya, wah kegedean. Gini aja ya. Klik kanan copy, masukin lagi ke mana? Ini saya teh, ini dia ya. Saya gedein lah biar Anda hidupnya rada enak. Oke, clear. Nggak bisa di clear, ini nggak bisa clear layar di sini mah. Oke, paste di sini. Oke, cuman ini IP-nya saya benerin. Salah. Ulanglah, IP firewall filter. Kepaksa saya tulis satu-satu ya. Filter add ke chain forward. Destination address sama dengan. Nah, di sini saya contek dari dari sini. Addressnya berapa nih tadi teh? 52. Aduh ya, ngapalinnya gimana caranya? 52 196 46 117. Tolong diingetin ya.
5219646117. 52 lupa gua. Susah yang hafal deh. 5219646117. 521946 ya tadi ya? 117 ya? Bener ya? Yes ya. 117. Oh, turun ke bawah. Action drop. Action itu apa? Jadi kalau ada paket dengan tujuan ke situ, paketnya di drop, dibuang aja. Jadi paketnya nggak pernah nyampe ke sana. Saya enter ya. Terus saya tambahin lagi, satu lagi adalah aing malieur 13 115 12188 13 115 12188. Ulang ya, harus diulang lagi, ngetiknya nggak bisa IP firewall filter. Ini saya nggak ngetiknya, cuma dua karakter pertama, terus saya pencet tombol tab, address chain forward, jadi cuma dua karakter tab, ini DST, ini 3 karakter tab, address tab, sama dengan 13 titik, lupa, 13 115 12188 115 12188. Oke, action drop. Gitu ya, enter. Oke, sekarang kita coba lihat akibat dari itu. Ini saya tutup, ini saya tutup semua ya. Ini saya tutup semua, close semua. Jadi saya tutup lagi, saya buka lagi browser. Saya dari nol lagi ya. google.com. Oke, sekarang kita masukin toggle. Jadi Kominfo yang udah dikasih duit banyak buat blokir, tetap aja nggak bisa blokir sih sebenarnya. Jadi kita harus bisa blokir juga sendiri. Ini akan saya buka, klik kanan, tab, new tab. Oke, ini saya buka juga, klik kanan, new tab. Tolong diingat, tadi Mikrotik teh ngeblok ini ya. Coba IP firewall filter, bisa di print biasanya, print. Oh, ini kelihatan masuk di chain, actionnya drop 5219646117 sama 13 115 12188. Coba kita lihat di sini. Kagak jalan-jalan ya, udah sampai bulukan kita diemin nggak akan nyampe udah, soalnya paketnya udah di dropping. Nah, yang seru adalah di sini dia nggak, si hacker atau orang yang pengen judi nggak tahu bahwa kita drop gitu. Jadi kalau pengen bikin mahasiswa Unsika Sirotol Mustaqim, nggak, di drop aja, selesai masalah, supaya Anda masuk surga semuanya ya, beres ya, cuma gitu aja. Itu yang namanya firewall, sesederhana itu sih tekniknya. Yang masalah bukan itu, yang masalah kita sebagai tukang blokir harus cari situs ininya, situs toggle-nya kita yang nyari. Termasuk bukan hanya togel, kalau kita mau blokir situs porno, akibatnya kita harus nyari situs porno. Bayangin betapa godaan betapa besar buat tukang-tukang blokir teh, godaannya besar banget . Kalau togel mah, kalau kita nggak punya duit bokeh mah masih nggak masalah. Kalau porno kan kacau. Beres ya? Itu blokir. Nah, sekarang saya waktu berapa detik lagi? Udah 9.17 sekarang. Liar. 9.30 Pak. 30. Ya, sekarang saya masuk yang lebih susah lagi. Oke, kayaknya kalau yang 20.04 ini nggak bisa, terlalu lama ntar prosesnya. Saya pakai yang udah jadi aja. Saya ganti server, saya ganti yang ini. 18.04 korban. Jadi ini ada server yang udah siap buat diserang. Di sini saya pengen ngasih lihat yang namanya intrusion detection system, bagaimana kita mendeteksi serangan. Oke, saya ganti namanya aja lah, korban lah guys, korban buat diserang, korban. Oke, siap. Oke, sekarang korban saya sambungkan ke sini. Enak kan? Bikin laptop gampang pisan sih ya. Sekarang saya coba jalanin start korban. Ya, cuma gitu aja, start, nyala komputer. Ini router kalau kurang saya bisa tambahin router satu lagi, bisa.
Ini korban udah mulai nyala. Di sini ini server korban buat serangan sih. Cuman yang akan saya kasih lihat bagaimana kita melakukan deteksi serangan di sini. Oke. Deteksi serangan yang dipakai namanya Snort. Bisa Anda lihat di sini. Snort. Udah diinstal di korban itu, udah ada Snortnya. Ini ada Snort Intrusion Detection sama Prevention System. Kalau mau tahu cara nginstalnya segala macam, Anda bisa masuk ke wiki saya. Ono Center. Ada di kuliah juga ada sih. Cuman saya udah kebiasaan langsung ke wiki sih sebenarnya. Snort. Snort. Oke. Ini cara ini adalah open source network intrusion prevention system. Di bawah sini cara nginstalnya segala macam. Oke. Yang saya pengen ajarin di sini adalah cara bikin rules. Ya, seru tuh kayaknya. Ada yang jadi cara bekerja Snort itu kayak antivirus, cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus. Kalau antivirus kan ada antivirus, ada database virus. Snort adalah buat deteksi serangan dan kita ada database serangan. Oke. Ini Snortnya sudah mulai jalan. Saya pengen tahu IP-nya berapa. Oh no. Wow, ini memori kekecilan kayaknya. Lemot, tadi memori kurang gede. Saya jadi super user. Saya cek IP address-nya dulu. Clear layar. Alas ya. If config 100.199 IP address-nya. Saya akan tutup. Saya akan masuk dari sini. Biar lebih enak hidupnya. Saya akan masuk dari sini. Alas ya. Saya masuk dari sini. Oke. SSH. Masuk ke Ono. 100.199. Oke. Yes. Masukin passwordnya. Oke. Ini saya akan masuk ke server. Server sudah nyala, saya masuk. Perhatiin sekarang saya ada di server ya. Ininya saya kasih nama server kebetulan. Kalau saya di Kali Linux, ini namanya Kali. Jadi kita bisa lihat dari promnya Kali, berarti saya ada di Kali Linux. Server saya ada di server. Saya jadi super user, sudosu. Oke. Sekarang semua konfigurasi ada di /etc cd snort. Ini konfigurasi Snortnya ada di sini sih sebenarnya. Nah, kayak antivirus, dia butuh database. Ini ada di rules, sebetulnya database-nya ada di rules. Yang Anda lihat di depan hidung ini, saya gedein dulu. Oke, clear layar. Saya gedein lagi. Saya gedein. Oke, ls. Ya, ini dia rules-nya. Rules-nya ini adalah yang Anda lihat di depan, ini namanya bukan rules sebenarnya. Ini namanya duit. Ini namanya uang, ini namanya rezeki. Jadi ini duitnya kenceng asli, ini duitnya kenceng. Kalau Anda bisa bikin rules ini duitnya kenceng. Rulesnya seperti apa? Misalnya, kalau dia mau deteksi virus, di sini ada virus rules, oke, more virus. Ini bentuknya teks bisa dibaca. Ini duit, duitnya ada di situ. Beres ya. Cuman sebelum itu sebelum kita kerjakan lebih lanjut, saya akan masuk sini dulu. Ini masih loading ya, kasihan ya. Connection timeout. Saya akan masuk ke wiki saya. Saya masuk ke Snort. Oke. Saya akan jalankan Snortnya pakai command line dan jadi ASCII. Saya masuk ke ini dia. Oke. Saya akan ngajarin cara bikin rules, supaya bikin rulesnya salah pencet deh. Salah. Ini dia menulis rules. Saya akan jalankan rulesnya sebagai supaya ngeluarin hasil serangannya dalam bentuk ASCII ini. Oke, ada dalam folder var log snort. Konfigurasi snort bisa dilihat di sini sebenarnya. Cuman ini akan saya copy paste nih ke servernya. Klik kanan copy. Saya akan masuk ke server sini. Oke, salah. Supaya bisa jalan dengan baik, saya kill dulu semua snort yang lagi jalan. Kill all snort. Saya matiin semua snortnya. Oke, sampai mati udah.
sampai no process found. Sekarang saya paste di sini. Oke. Nah, sekarang snort sudah jalan. Ini adanya tadi kalau kita lihat ada di var log snort. Saya cd ke var log snort. Oke, clear layar dulu. Oke. Ini kelihatan yang ulang lagi lah. Saya buang dulu. Saya kosongin dulu. Saya kill all snort lagi. Kill all snort. Itu adalah catatan-catatan yang lama biar saya bersih. Ini sekarang kondisi kosong lagi, ulang ya. Kosong. Sekarang saya jalanin snortnya lagi. Oke. Kosong. Ini kondisi kosong. Coba kita lihat alertnya, more alert. Alert. Kosong, nggak ada isi apa-apa. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, kalau ada serangan, kita bisa lihat sebenarnya lihat di alert kalau ada serangan. Cuman saya akan pakai watch -n tiap 5 detik tail file var log snort. Salah. Var log snort alert. Oke. Jadi tiap 5 detik dia akan melihat file ini kalau ada serangan. Oke. Sekarang saya akan melakukan serangan nmap misalnya. Sudosu dulu lah. Sudosu. Nmap, kalau Anda ketahuan melakukan nmap ke situs misalnya presidenri.go.id, Anda melakukan nmap, urusannya nggak lama, cuma sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Jadi yang saya lakukan ini konsekuensinya cuma 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Padahal perintahnya cuma gini doang sih. Nmap minus v minus v. V-nya bisa banyak lah. Kalau enggak, jangan gitu dulu lah. Minus H, kita bisa ngelihat semua perintah nmap seperti apa. Kalau lagi belajar pertama kali, lihat yang paling bawah ini aja ya. Oke. Saya akan coba nyerang nmap minus V minus S kecil, S besar, minus O, biar kita deteksi sistem operasinya apa. Minus A juga boleh kalau mau gila. Minus A 192, 168, 100, 199. Tadi 199 kan portnya. Oke, kita enter. Dia mulai melakukan serangan. Kita lihat di sebelah sini. Nah, langsung detect. Wah, ketahuan ada yang telnet ke mesin ini segala macam kelihatan. Oh, ini harusnya gua delete juga tadi. Lupa. Ini kebetulan udah saya bikin yang namanya apa sih namanya? Saya bikin, ini kelihatan bahasa Indonesia ya. Jadi ini saya bikin rule sendiri. Rulesnya saya buat. Tapi kelihatan dia deteksi sesuatu di sini. Oke. Jadi kalau ada serangan dia langsung alertnya langsung nongol. Oke. Ini dari sini sih. Ini kelihatan ini prosesnya. Proses serangannya. Dan Anda kedeteksi IP-nya kelihatan. Ini IP yang attacker, IP yang nyerangnya kelihatan sih. Jadi berdasarkan ini nanti koordinasi sama admin yang pegang jaringan itu segala macam, Anda akan ditangkap dan penjaranya 6 tahun doang sih. Sama denda 600 juta, cuman itu doang kalau attack. Tapi saya akan nerangin yang ininya, cara bikin alertnya ini. Oke. Ini kebetulan udah dibikin ternyata. Emang sering dipakai buat demo-demo. etc snort rules. Oke. Saya bisa bikin rules sendiri, ada di local rules. Nah ini nih yang saya bikin tadi. Oke, ini bisa kita ganti. Jadi formatnya kira-kira kayak gini, bisa dibaca di sini. Nanti saya terangin ulang. Ada di, nah ini dia. Coba menulis rules untuk pemula. Oke. Jadi, tapi ini harus, kalau sampai level ini harus ngerti teknik jaringan ya. Jadi jaringannya harus ngerti dulu sebelum bisa masuk ke sini. Kebanyakan orang pada pengennya loncat. Bonyok lu kalau udah loncat mah. Rules kayak gini kira-kira: action, protocol, address port, direction, address port, terus rule option. Jadi ini rulesnya kita pakainya log. Naon eta liar ban. Seru. Jadi tadi yang pertamanya ini kebetulan contohnya log, tapi saya contohnya tidak pakai log, saya alert. Terus protokol yang pakai TCP, from any, port any, tujuannya kemana, portnya kemana.
Oke, khusus buat contoh saya pakai di sini alert TCP any IP any port, tujuannya ke IP server, portnya 23. Port 23 adalah telnet. Kemudian message yang ditulis di alert adalah ada yang telnet ke mesin ini, terus kita kasih nomor rulesnya 1.000.001. Oke, saya kasih lihat lagi di sini. Saya tidak pakai log, makanya alert port TCP any IP any port ke any IP, saya bukan IP server, ke any IP port 23 ada yang masuk ke telnet. Jadi caranya gitu. Waktunya habis. Ya, waktu. Stres gua. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Memang menarik kalau praktek langsung dan tidak terasa waktu habis. Iya. Yang ngajarnya juga stres. Sok. Oke, bagi para peserta yang masih penasaran dengan bertanya, itu silakan, monggo diberi kesempatan 3 peserta dulu, silakan. Tuh, Abidzar Lintang. Kalau mau nanya juga boleh di chatting ya. Tidak harus nanya. Silakan di chatting juga. Wah, ketua panitia yang pengen nanya ini mah. Aing mah. Sok lah. Ya, silakan yang nanya langsung aja di chat ya. Enggak, mau suara atau mau chat? Suara juga bisa lah. Boleh. Suara boleh, silakan. Suara aja. Suara aja, sok, mangga. Ini Pak, izin bertanya, kan tadi sempat disinggung sedikit tentang Nmap ya. Ya. Kalau misalnya kita melakukan scanning dengan Nmap tapi menggunakan proxy chain kayak gitu, bakal kedeteksi sama Node juga nggak sih? Snort-nya ngelihat IP yang terakhir. Jadi IP-nya kita nggak kena. Cuma nanti yang penyidik yang akan nangkep, dia akan koordinasi ke adminnya proxy. Kan dia akan nangkep proxy-nya. Ini Anda bukan. Oh, bukan. Pas dilihat lognya, ini si ini. Nah, kena loh. Kena lagi tetap. Emang enak. Gitu. Walaupun diumpetin tapi tetap kena. Yang sudah main kayak gitu, ini ngomong jujur dulu ya. Yang melakukan itu teman-teman dari intelijen, kepolisian. Jadi mereka sering ngobrol ke saya sih, gitu. Ngasih tahu. Ini ada Farhan mau nanya tuh. Farhan, silakan. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Ya. Sok. Kalau misalkan aplikasi Snort untuk di mikrotik langsung itu apa ya Pak ya? Nggak ada kayaknya di mikrotiknya nggak ada. Oh nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Terus kalau misalkan untuk menangani itu di mikrotik bagaimana ya Pak? Snort di mikrotik, waduh nggak apa luar kepala. Paling intinya sih kita bisa ngeset firewall sih di mikrotiknya. Coba. Saya juga saya biasanya nge-firewall doang sih, sederhana aja. Saya coba cari gini ya. Tapi bukan Snort ya. Buat deteksi serangan doang kan? Ya, deteksi serangan. IDS in mikrotik. Saya biasanya bukan mikrotik soalnya, bikin kayak sensor kecil. Oh, ada tuh. Ada. Cuman kayaknya bukan Snort dia. IDS with mikrotik. Oh, SMK di Malang lagi yang bikin gelo. Tapi dia ini sih di DOS attack. Jadi dia bukan ini ya. Dia kayak mainan firewall. Oh, ini kan ini firewall yang dimainin nih. Firewall rules yang dimainin. Jadi bukan Snort dia, bukan deteksi sih sebenarnya. Firewall rules. Jadi yang dimainin firewall. Jadi bukan deteksi ini mah firewall. Nggak ada. Ini firewall. Terus Pak kalau misalkan untuk menangani brute force itu bagaimana Pak di mikrotik? Kalau brute force bukan mikrotik yang nanganin. Kalau brute force di servernya yang nanganin. Jadi caranya kayak gini. Udah saya tulis nggak? Coba saya lihat. Intinya sih dia akan deteksi lu berapa kali login, sampai sekian kali login putusin sambungan gitu doang sih. Intinya cuma gitu doang kalau brute force. Ada di security mana teh, keamanan jaringan. Masuk ke
nih Linux hardening. Nah, di sini ada cek verifikasi, ini daerah sini sih password lupa. Nah, ini kayak gini-gini nih, retry. Nah, ini kayak gini nih. Dia bisa ngatur berapa kali login. Kalau loginnya lebih, kita set ya, misalnya 3 kali login, putus sambungannya gitu aja. Jadi kita mainnya di password sih sebenarnya. Ada bukan password yang, nah ini nih crack clipnya, ya. Tadi ada crack clipnya kita bisa atur berapa kali login, sampai sekian kali login, putus. Terus kalau passwordnya kita juga bisa diatur di passwordnya. Kalau passwordnya nggak rumit, atau dia ngulang, dia akan nyimpen berapa password yang pernah kita pakai, akan dia simpen. Kalau dia akan maksa kita perbaikin passwordnya tiap berapa bulan sekali, kita bisa atur juga di sini, di Linuxnya. Jadi Linuxnya bukan mikrotiknya yang atur seperti itu. Beres ya? Terima kasih, Pak. Ya, siap. Ada 2 lagi, Oh, ayo, sok. Pak Sapnul dan Pak Ilham. Mas Sapnul dan Mas Ilham, silakan Mas Sapnul dulu. Sok. Ini terakhir ya, soalnya waktunya sudah habis. Assalamualaikum Pak. Wah, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya ingat itu tadi saya agak kurang paham tadi yang pertanyaan apa yang tadi fungsi black hole Pak, itu maksudnya buat apa ya Pak? Oh, yang black hole itu, jadi adalah itu tipe routing yang tidak diarahin kemana-mana. Jadi kita kasih tahu ini tipe addressnya black hole. Jadi nggak diarahin ke internet, langsung dibuang aja itu paketnya, dibuang. Itu mah geblek, buang paket aja itu mah, gitu. Pak, ini saya ada ingin bertanya dulu tapi agak di luar dikit ya. Iya. Saya kan saat ini kan saya kuliah di S2 IPB. Nah, saya ingin bertanya Pak, kan ada mata kuliah analisis jaringan komputer. Nah, kemarin saya ada studi kasus itu dia pakai probabilitas Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Kok jaringan langsung berhubungan dengan probabilitas Pak? Itu oke. Itu urusannya ke data science, dan itu dipakai buat keamanan sih. Contoh tadi pakai snort. Snort kan itu kan kita pakai ilmu pasti kan. Kalau portnya sekian, IP-nya sekian, itu serangan. Kalau dia cara gitu, itu serangan. Itu adalah statik. Cuman serangan hari ini bentuknya udah nggak kayak gitu. Orang bisa nyerang gila-gilaan dan bisa berbuahnya cepet-cepet banget. Jadi dia pakai probabilitas. Kalau pola serangannya seperti ini, kemungkinan serangan. Kalau paketnya seperti ini, kayaknya bukan serangan. Jadi dia udah main statistik banget. Jadi itu mainnya data science. Jadi itu, dan itu ilmu yang ke depan seperti itu, emang bener. Jadi teman-teman di IPB ngajarnya udah mulai bener itu. Terima kasih Pak. Iya, soalnya saya juga bingung kan. Bingung kan? Iya, bingung juga Pak, jaringan langsung ke probabilitas. Iya, itu data science mainnya. Dan kedepannya kita mainnya di situ soalnya, data science banget, gitu. Cuman buat orang yang nggak paham, bingung, iya, naon ya teh, liar man, ya kebayang sih gue. Soalnya nggak diterangin, tahu-tahu masuk probabilitas, pusing langsung. Sok, terakhir ya tadi ya, aduh kasihan ini yang lain, ada yang pengen nanya. Ilham Hidayatullah. Silakan Pak Ilham atau Mas Ilham. Oh, ini dia udah nulis sih pertanyaannya. Bedanya proxy server dan snort itu apa? Kalau proxy server itu perantara. Jadi antara LAN dengan internet. Jadi saya kasih lihat ini aja. Sorry ini aja ya. Jadi misalnya kita proxy, contoh yang paling realnya namanya NAT. Jadi IP di sini kan 192.168.100 sekian. Padahal internet saya kan misalnya 202 sekian. Oke, internet nggak boleh tahu bahwa ada IP ini. Jadi dia ngerubah proxy atau NAT itu akan ngerubah supaya yang muncul adalah 202 sekian di sini. Dan kita nggak perlu tahu ini. Nah itu, jadi proxy fungsinya cuma ngerubah IP aja sih proxy. Bisa IP sama port kerubah sama si NAT atau proxy ini. Nah kalau IDS, kalau ada orang nyerang dia deteksi. Si snort itu fungsinya buat deteksi kalau ada serangan. Dia nggak ngerubah apa-apa, dia deteksi udah gitu ngasih alert. Jadi kira-kira itu fungsinya. Beres ya? Ini yang lain yang pertanyaan ini saya tadi sharing nggak sih? Tadi saya Satu lagi Pak, boleh Pak. sore ini tadi kayaknya saya nggak, ya tadi kayak saya nggak sharing ya.
Ini tadi ya, punten nih tadi nggak sharing. Jadi proxy ini tadi ada NAT, IP-nya 100 sekian ke 202 sekian. Jadi fungsinya NAT. Kalau tadi intrusion detection system IDS, specific node, kalau ada yang nyerang dia deteksi, udah gitu dia ngasih tahu ke admin ada yang nyerang. Jadi beda fungsi banget, gitu ya. Yang terakhir kumaha Pak? Ya, katanya masih ada waktu 5 menitan lagi. 5 menit deh, sok. Yang Saya ingin bertanya untuk web yang bisa diblokir, itu cirinya seperti apa, dan apabila sudah kita blokir, apa itu terblokir hanya di komputer kita atau di semua jaringan internet? Kumaha port yang bisa diblokir? Iya. Port yang bisa web yang bisa diblokir. Oh, waktu yang tadi itu seluruh IP diblokir ya. Jadi IP sekian keblokir. Jadi mau port apa aja keblokir semua untuk IP itu. Jadi yang tadi yang saya kasih lihat contohnya adalah IP yang diblokir. Kalau teknik blokir banyak banget. Coba saya share ini lagi ya. Punten. Share screen deh lah. Aduh, mau lihat. Ngeblokir bisa macam-macam. Kalau tadi kan port IP yang tadi yang saya blokir ya. Saya lagi masuk Mikrotik lagi. Oke. Kita bisa blokir kata-kata sih sebenarnya. Nah, yang ini LP7 protokol, layer 7 protokol ini, LP7 protokol itu bisa blokir kata-kata, itu dahsyat banget, ini kacau yang ini. Jadi kita bisa blokir seperti ini ya. Kalau ada kata-kata toggle di domainnya, ini di domain ya, bukan kata-kata dalam file HTML-nya, bukan, atau PHP-nya, bukan. Jadi kalau ada kata toggle atau kata porn, langsung keblokir dia. Jadi bisa juga teknik ngeblokirnya kayak gitu. Jadi banyak sih teknik-teknik blokir gitu. Tapi ceritanya jadi panjang banget kalau kita mau ngeblokir yang sifatnya konten. Jadi kalau file HTML-nya ada kata apa, nah itu seru tuh, blokirnya lebih seru lagi. Nggak bisa pakai Mikrotik. Kita harus bikin aplikasi sendiri lagi. Gitu. Pak, silakan Pak, balik deh. Ini waktunya. Oke, 5 menit deh sampai 9. Silakan. Ini ada dari Mulaili. Oke. Tanya Pak, apakah aman jika download Node di Windows atau preferensinya untuk sistem di internet? Aduh, lihat jujur kalau bisa security segala macam jangan pakai Windows deh, bener, asli. Kalau bisa belajar pakai Linux. Jadi Windows biasa aja, biar aja pakai buat user biasa. Kita yang melakukan pertahanan jaringan pakai Linux. Jadi kalau kita pakai gambar kira-kira gini. Saya share screen lagi ya. Ini cepat aja ya. Share screen deh. Jadi ini kan kita punya sistem pertahanan di sini. Ini internet di sebelah sini ya. Saya kasih gambar di sini ada internet. Nah, ini ada sistem pertahanannya. Windows ada di belakang sini dah udah. Jangan pakai Windows buat pertahanannya. Jadi udah user biasa Windows-nya, sisanya Linux buat bertahan segala macam di Linux. Jadi jangan di Windows. Soalnya bakal kena virus apa segala macam, parah. Windows parah banget. Jadi sebaiknya tidak rekomen Windows. Sebagai user aja nggak apa-apa, tapi kalau udah bertahan segala macam, server segala macam, Linux gitu. sorry, ini pasti dosennya udah mulai stres ya. Gue harus belajar Linux dong. Oke, lanjut. Ini pertanyaan berikutnya, kalau saya misal main di terminal, kira-kira nanti kepake di mana ya Pak? Saya bersecurity atau apa? Ini ngomong jujur terus terang, orang yang bisa main di terminal jarang, gitu ya. Karena kebanyakan guru SD, SMP, SMA, SMK, dosen ngajarin Anda pakai Windows. Jadi yang main di terminal jarang banget. Padahal kalau kita kerja, lowongan kerja buat cyber security itu banyak banget. Admin server banyak banget. Cuman mereka rata-rata makanya terminal, gitu. Dan ya udah, lowongannya banyak banget. Bisa jadi admin security, bisa admin jaringan apa segala macam banyak. Gitu. Jadi lowongannya lebih banyak sih sebenarnya. Tapi saran saya jangan belajar yang gituan deh. Supaya saya tetap dapat kerjaan, lu pada nggak usah kerja gitu. Gitu Pak. Ayo deh. Satu pertanyaan lagi nih. Terakhir ya, karena 2 menit lagi nih. Sok. Saya mau bertanya Pak, saya ada server lokal sederhana menggunakan OS Linux. Nah, jadi spesifikasi saya ingin menyebarkan data secara online, bisa disebut RESTful API dengan
secure mungkin? Apakah setiap transaksi data dengan menggunakan kalkulator? Tergantung Anda teknik mengamankannya sih. Jadi tergantung kita waktu ngamaninnya. Untuk ngelempar server kita ke internet, moga udah tahu ya. Jadi bagaimana caranya dapat IP public segala macam ke internet, udah tahu. Bisa pakai Ngrox, bisa pakai VPN segala macam. Kalau pakai IP versi 6 bisa pakai Teredo segala macam. Jadi bisa buat nyampaikan. Cuman untuk ngamaninnya ya udah mau nggak mau Anda belajar kuliah yang ini tadi, cyber security yang di sini teh. Mana kuliahnya saya teh? Nah ini tolong belajar yang kuliah cyber security, tolong praktekin. Dan kita nggak bisa nginstall Linux apa adanya langsung berharap aman, nggak bisa. Itu harus di set. Jadi kuncinya ada di kepintaran kita buat ngamanin. Kalau saya nggak akan seperti itu sih sebenarnya. Saya server lokal buat backup. Saya akan bayar VPS, Virtual Private Server di internet. Saya akan install VPS itu dan data di copy ke VPS itu. Kalau sampai itu jebol, kita masih punya datanya di server lokal. Jadi server lokal nggak akan saya buka ke internet sih sebenarnya. Gitu. Beresnya? Sip, Pak. Terima kasih Pak Ono Purwo yang telah banyak memaparkan penjelasan tentang cyber security. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, cyber security itu ya kalau pengen jadi security ya kita harus jadi maling dulu. Dalam artian kita pernah jadi maling dulu. Kenapa? Ya karena ilmunya maling itu biasanya lebih duluan gitu. Karena dia tahu duluan gitu, baru kemudian di backup sama security-nya. Nah, ini di bidang teknologi ini pinter-pinteran atau cepet-cepetan ilmunya gitu. Siapa yang tahu dulu ya dia bakalan bisa jebol atau bisa membackup keamanan dari datanya. Itu tergantung dari posisi mana gitu. Sebagai cracker kah atau sebagai dia pengaman. Dan selanjutnya jangan coba-coba untuk tadi menerapkan Nmap, ya itu resikonya sedikit, 5 tahun sama 600 juta sedikit, jangan coba-coba ya. Nanti diterapkan di itu, jangan coba-coba, mendingan pakai GNS3 aja. Itu GNS3 udah cukup untuk belajar lab mininya. Nah, untuk teman-teman semua peserta yang ingin belajar ilmu banyak, dan karena nggak mungkin cukup waktunya di share di sini semuanya, silakan link dari Pak Ono Center itu dibuka. Di situ kayaknya saya buka ilmu semua isinya. Saya yakin ilmu semua isinya di situ. Makanya kalau mau jadi teknologi informasi atau expert di bidang teknologi informasi baik di jaringan, security dan lain-lain, salah satu konten yang berisi ilmu semua itu di Ono Center ya. Silakan dicatat, dan e-booknya itu 7 tera itu bukan main-main. Tuh. 7 tera. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Ono atas pemaparan dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan ke pemateri yang lain yang akan dibawakan oleh